tuan takurnya banyak ya. Saya ingin mempersandingkan antara klasifikasi konstitusi yang dikemukakan Strong dengan buku karya Michel Rosenfeld dan Andras Sajjo, dua pakar konstitusi kekinian ya menurut saya. Mereka dan beberapa ilmuwan hukum konstitusi menulis secara bersama-sama, lalu Oxford kemudian mengcompile-nya menjadi satu buku penting yang kemudian diedit oleh Michel Rosenfeld dan Andras Sajjo. Judul bukunya The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Mereka menyebut klasifikasi konstitusi dengan typologies, constitution typologies ya dalam buku ini. Ini menarik, dia menyebut tipe-tipe, yang lain menyebut klasifikasi, pada intinya itu hal yang sama. Buku ini dimulai dengan cerita begini. Upaya ilmuwan konstitusi mengklasifikasikan konstitusi pada dasarnya itu bukan yang membuat keilmuan konstitusi berkembang. Jadi klasifikasikan konstitusi ini pekerjaan ilmuwan konstitusi, nggak penting juga sih sebenarnya menurut Rosenfeld dan Andras Sajjo ya. Saya menambahkan kata-katanya, tapi kurang lebih maknanya begitu. Karena tidak juga berkaitan dengan perkembangan keilmuan konstitusi di dunia. Kenapa literasinya banyak dan segala macamnya, itu juga karena karena ketertarikan terhadap dunia politik, di mana konstitusi dari sebuah negara itu diterapkan, bagaimana konstitusi kemudian bisa mengaturnya. Itu sebenarnya kemudian menjadi alasan lebih menarik kenapa kajian konstitusi tumbuh berkembang, bukan karena klasifikasinya. Juga buku ini menjelaskan ketertarikan para ilmuwan konstitusi dengan bagaimana cara konstitusi beradaptasi dari modern ke klasik, kuno itu ya, berubah kemudian bagaimana konstitusi melihat perkembangan zaman kekinian. Konstitusi berkembang khusus ya. Cara orang mengklasifikasikan konstitusi dari kuno ke modern ya, rigid, fleksibel begitu ya, efektif, tidak efektif, itu cara yang menurut Rosenfeld dan Sajjo sebagai cara berpikir orang hukum saja. Padahal konstitusi tidak soal orang hukum dan hukum saja. Konstitusi memuat dan memaktub banyak hal.
Itu sebabnya kalau di masing-masing para pemikir keilmuan melihat konstitusi, maka mereka akan mengklasifikasikan konstitusi berbeda-beda. Para filsuf misalnya, mereka akan cenderung mengklasifikasikan konstitusi dengan konstitusi yang adil satu, just constitution, atau konstitusi yang tidak adil, unjust constitution. Kalau ilmuwan politik, dia akan bicara soal bagaimana pengelolaan negara yang bisa menyatukan politik smooth dan segala macamnya itu. Mereka mungkin akan mengklasifikasikan konstitusi menurut Strong menjadi integrative constitution, konstitusi yang mampu menyatukan warga negara, politisi, daerah, ya, dengan membedakan dengan disintegrative constitution, konstitusi yang dapat merusak atau membelah pihak-pihak. Kalau ulama, agamawan kemudian bisa saja mengklasifikasikan konstitusi dengan konstitusi yang berketuhanan, konstitusi yang tidak berketuhanan, jauh dari Tuhan, mau dekat dengan Tuhan dan segala macamnya. Kalau ahli sejarah mungkin akan mengklasifikasikan konstitusi mungkin terdokumentasi, tidak terdokumentasi, ya, dari perspektif bagaimana data-data bisa diperoleh, peristiwa yang terjadi di masa itu. Tetapi kita akan tentu saja hanya akan membahas bagaimana konstitusi dari perspektif ilmu hukum dan ilmu politik dalam rangkaian besar, ya. Dan Rosenfeld dan Sajo membahas klasifikasi itu dari sudut pendekatan ilmu hukum konstitusi. Bagaimana konstitusi itu bisa dilihat dari segi ilmu hukum? Caranya dua saja. Konstitusi itu dilihat apakah konstitusi itu memiliki kekhususan fungsi dan objeknya, sehingga tipe konstitusi bisa dilakukan dari kekhususan itu, ya. Misalnya lembaga negara khusus ada begitu, ya, untuk kemudian menyelesaikan konflik seperti yang saya contohkan tadi. Lalu kedua, bicara soal isinya, gagasan dasar apa dari konstitusi, bagaimana prinsip-prinsip pemerintahannya dibentuk, atau bagaimana karakter sebuah rezim akan diketahui dari isi konstitusi itu. Sehingga orang bisa memperkirakan fungsi dan tujuan bentuk konstitusi itu dibentuk bisa tercapai dengan pola demikian. Rosenfeld dan Andras Sajo juga menekankan hal yang sama dengan Strong dalam bukunya. Dia mengatakan klasifikasi berdasarkan monarki atau republik, federal atau kesatuan, parlementer atau presidensial bukanlah klasifikasi konstitusi. Nah, ini catatan penting. Bukanlah klasifikasi konstitusi, tetapi bentuk atau sistem pemerintahan atau negara yang berdasarkan kehendak konstitusi. Jadi apa yang diklasifikasikan oleh Plato, Aristoteles, yang disinggung dan dianggap oleh Strong juga salah, bahwa bentuk pemerintahan, bentuk negara atau sistem pemerintahan itu kemudian menjadi penentu dalam upaya mengklasifikasikan konstitusi, tidak tepat menurut Rosenfeld dan Sajo. Karena itu imbas yang ditimbulkan dari konstitusi, maka terbentuklah sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan, dan bentuk negara. Itu catatan yang menarik dalam kajian konstitusi. Rosenfeld juga menyinggung beberapa buku, nanti kita akan singgung soal ini, tidak sekarang, tapi saya cuman menyentil sedikit. Rosenfeld dan Sajo juga merasa peristilahan yang muncul akhir-akhir ini dalam kajian konstitusi modern mengenai the living constitution, atau ada juga yang mengatakan kalau ada the living constitution maka ada constant constitution, ya. Salah satu ilmuwan yang terkenal membahas ini adalah David Strauss dalam bukunya The Living Constitution.
yang mengatakan bahwa konstitusi itu bisa berkembang, berubah-ubah sesuai zamannya, dan mampu beradaptasi dengan sendirinya. Menurut Rosenfeld dan Sajo dan para pakar yang tergabung dalam membuat buku The Oxford Handbook for Comparative Constitutional ini merasakan tidak tepat. Kenapa? Karena tidak membahas sebenarnya Strauss itu tentang apa isi konstitusi. Yang dibahas oleh Strauss adalah bagaimana konstitusi itu ditafsirkan oleh orang-orang, sehingga dia seolah-olah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi yang lebih tepat sebenarnya tidak benar ada living atau static constitution, karena itu lebih mirip cara bagaimana orang menafsirkan konstitusi, bukan klasifikasi atau tipe-tipe dari konstitusi. Itu penjelasan Rosenfeld dan Sajo. Itu gambaran kenapa dia tidak setuju dengan beberapa klasifikasi. Lalu kita akan mencoba membahas klasifikasi konstitusi tipe konstitusi menurut Rosenfeld dan Sajo. Mereka memulai kajian meneliti tentang klasifikasi konstitusi sama sebenarnya dengan Strong, juga melihat misalnya abad pertengahan munculnya konstitusi Amerika, konstitusi revolusi Prancis begitu ya, yang mempengaruhi banyak negara-negara lain di dunia. Saya pernah berdiskusi dengan salah seorang pakar konstitusi di Amerika, namanya Rebecca Green. Dia menceritakan bahwa konstitusi Amerika banyak dipengaruhi oleh pemikir-pemikir Prancis, ya. Lalu gagasan itu yang kemudian diekspor, atau mungkin negara lain mengimpor gagasan konstitusi itu dari negara Amerika dan Prancis, dan kemudian di penghujung abad ke-20 menjadi semacam gagasan universal yang diterapkan di banyak negara di dunia. Atas perkembangan itu, dari 200-an lebih negara-negara, sedikit yang tidak memiliki konstitusi ya secara tertulis, ataupun sama sekali tidak memiliki konstitusi ya. Mungkin karena negaranya kecil juga. Rosenfeld dan Sajo kemudian membagi tipe-tipe konstitusi agak lebih luas ya. Dimulai dengan tipe yang dibahas oleh Strong, bahwa konstitusi itu ada yang tertulis, tidak tertulis. Pembahasan tertulis itu pada dasarnya sebenarnya juga berkaitan dengan cara pembentukannya, enactment-nya ya. Bagaimana konstitusi itu dibentuk, disahkan menjadi sebuah konstitusi. Dan begitu membahas tipe konstitusi tidak tertulis, saya sudah menyinggung akan membahas tipe konstitusi Inggris. Jadi Inggris kalau dibilang tipe konstitusi tidak tertulis itu agak kuno kan, dan Inggris tentu tidak mau. Oleh karena itu, menurut Rosenfeld dan Sajo, pakar Inggris bernama Eric Barron itu menjelaskan bahwa penggunaan istilah tertulis tidak tertulis tidak tepat. Harusnya terdokumentasi atau terkodifikasi ya. Ini pernyataan mirip dengan pernyataan Strong, Eric Barron ini. Hemat saya, Eric Barron tentu saja terpengaruh dengan Strong karena Strong lebih lampau keilmuannya, dan mungkin dia baca pembelaan Strong terhadap konstitusi Inggris itu. Jadi dia lebih setuju menyebut bahwa klasifikasi konstitusi harus terkodifikasi dan tidak terkodifikasi, tidak dalam satu bundel yang sama ya, tapi yang terpisah-pisah. Dia menceritakan
hal yang sama dengan strong. Misalnya di konstitusi Inggris katanya kami ada the Bill of Right loh sebagai bagian konstitusi kami, tetapi memang tidak di bundel yang sama dengan ketentuan konstitusi yang lain. Kami juga punya Human Rights Act ya tahun 1998 yang itu juga dianggap sebagai konstitusi, kata Eric Barron ya. Jadi terpisah konstitusi itu katanya. Dia menjelaskan pembahasan itu, dan kemudian ada penelitian Rosenfeld dan Sajo menjelaskan Israel juga begitu ya. Mereka tidak memiliki konstitusi tertulis karena waktu MPR mereka pertama, Knesset atau Constitution Assembly, mereka tidak membentuk konstitusi karena mereka memang tidak ditugaskan untuk membentuk konstitusi tertulis. Tetapi mereka memiliki putusan-putusan Mahkamah Agung yang menjadi bagian dari konstitusi mereka. Jadi kalau ada putusan terhadap sebuah permasalahan ketatanegaraan diputus oleh Mahkamah Agungnya, dan putusan itu dianggap sebagai bagian dari konstitusi ya. Oleh karena itu timbul lagi konsep yang baru dalam mengklasifikasikan konstitusi berdasarkan pengalaman Israel ini, bahwa ada konstitusi yang terpisah-pisah. Mereka menyebut the constitution is fragmentary. Konstitusi itu terpisah-pisah. Jadi terdiri dari beberapa putusan Mahkamah Agung. Agak mirip dengan Inggris yang terpisah-pisah. Ada Bill of Rights, ada Undang-Undang Parlemen, ada Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Bill of Rights dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini sama sih sebenarnya, tetapi yang satu lampau dan satu Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang modern ya. Tapi pada intinya terpisah-pisah dan dianggap sebagai konstitusi. Berbeda dengan Australia, kata Rosenfeld dan Sajo. Australia itu konsepnya jelas terdokumentasi, codified constitution, kata Rosenfeld dan Sajo. Tetapi terdapat juga undang-undang turunan terkait konstitusi tersebut. Jadi ini menarik. Jadi ada undang-undang yang kemudian dianggap sebagai turunan konstitusi. Prancis terdapat jenjang antara konstitusi dan undang-undang yang mengatur tentang konstitusi. Disebut sebagai istilah Louis Organiques. Nah, ini yang kita terjemahkan sebagai undang-undang organik. Kita terpengaruh Prancis nih. Undang-undang yang kemudian menjadi perintah konstitusi untuk bentuknya disebut undang-undang organik, yang oleh dalam bahasa kekinian sebagai open legal policy dari parlemen atau legislatif untuk membentuknya. Undang-undang organik tidak semua open legal policy karena mestinya ada organiknya, ada perintah dari konstitusi untuk membentuk undang-undang. Indonesia agak kebablasan. Kalau Mahkamah Konstitusi bilang open legal policy, ya berarti ya bebas diatur oleh legislatif. Kadang-kadang tidak begitu juga ya. Open legal policy itu. Jerman juga ada pengalamannya. Beberapa undang-undang memuat constitutional important. Jadi undang-undang itu ada pasal-pasal yang dianggap sebagai nilainya konstitusional. Misalnya dalam konteks Jerman itu adalah undang-undang pemilu Jerman. Undang-undang pemilu Jerman itu tidak dibahas di konstitusinya, tapi semua mengakui bahwa undang-undang itu merupakan undang-undang yang menjiwai konstitusi Jerman. Jadi ada constitutional law in substantive, tetapi memang tidak legal formal. Jadi di konstitusinya tidak ada soal pembahasan soal pemilu, undang-undang pemilu dan segala macam. Itu klasifikasi yang kedua yang penuh dengan dinamika, apakah tertulis tidak tertulis. Sekaligus kita membahas soal klasifikasi yang dikemukakan Strong di awal.
Kedua, Rosenfeld dan Sajo membahas soal pembagian konstitusi berdasarkan nilai dampaknya. Jadi konstitusi itu dibagi menjadi konstitusi yang efektif dan tidak efektif. Kadang-kala menurut Rosenfeld dan Sajo itu konstitusi itu hanya macan kertas. Ini yang disebut dengan symbolic constitution. Ada bahkan bahasa yang agak menyentil ya, window dressing constitution. Konstitusi sebagai pajangan kalau kita ke toko itu ada kaca, lalu ada cuman pajangan ya. Begitulah konstitusi menurutnya, cuman pajangan saja, dijalankan tidak konstitusi itu katanya bisa dinilai efektif tidak efektifnya dari bagaimana lembaga negara dan warga negara mematuhi dan mentaati konstitusi. Ini berkaitan dengan gagasan Karl Lowenstein mengenai derajat sebuah konstitusi. Karl Lowenstein membagi 3 derajat. Pertama, normatif. Setiap orang bertindak, melakukan sesuatu, mentaati sesuatu berdasarkan konstitusinya. Begitu juga lembaga negaranya bertindak, melakukan sesuatu, taat prosedur berbasis kepada ketentuan dan kehendak konstitusinya. Ini disebut konstitusi dengan derajat normatif. Konstitusi ini dianggap konstitusi yang efektif karena semua orang mengikutinya. Konstitusi ada yang berikutnya derajatnya nominal. Konstitusi ini ada ditulis tentang banyak hal begitu ya. Tetapi kalau berhadapan dengan pengaruh yang kuat dari sosioekonomi ya, kekuatan politik, konstitusi ini melempem. Nah, ini mirip-mirip dengan konstitusi negara anta beranta. Tidak usah kita sebutnya. Begitu berhadapan dengan kekuatan ekonomi, sosiopolitik, dan kekuatan politik yang memiliki kepentingan lain, konstitusi itu diabaikan. Konstitusi menginginkan Mahkamah Konstitusi itu diisi oleh hakim-hakim yang independen, gitu ya. Komisi yudisial yang independen, KPU yang independen. Tetapi pada praktiknya begitu memilih yang independen, terganggu kepentingan politik, terganggu kepentingan ekonomi dan sosial ekonomik itu, lalu mereka merekayasa. Kata independen itu seolah-olah memang diwujudkan, tapi faktanya tidak. Nah, inilah yang disebut nominal. Ada, dijalankan, seolah-olah dijalankan, tetapi pada dasarnya tidak terjadi yang diinginkan konstitusi itu. Semacam window dressing tadi. Cuman pajangan saja. Jendela pajang. Konstitusi, ada, kita menempatkan lembaga independen, tapi faktanya tidak. Lalu ada konstitusi semantik. Tipe ini biasanya menurut Rosenfeld dan Sajo sesuai dengan kondisi politik yang terjadi di sebuah negara. Jadi kalau politiknya mengutamakan menegakkan norma dan konstitusi ya jalan. Tapi kalau kemudian dia diktator ya totaliter ya tidak jalan. Dalam konsep semantik ini cocok sekali pengklasifikasian ini dengan negara totaliter, diktator ya. Mengatur banyak hal memang konstitusi ini, tetapi tidak berkehendak ingin menegakkan itu karena bergantung kepada diktatornya, bosnya itu ya. Itu kalau di dua ini, maka di dua derajat konstitusi ini, nominal dan semantik, jelas konstitusi tidak efektif. Karl Lowenstein membantu kita dengan menderajatkan ini untuk menilai sebuah konstitusi itu efektif atau tidak efektif. Menarik. Bahkan misalnya yang tidak efektif, nominal atau semantik itu, kata Lowenstein, ini kata Lowenstein bukan kata saya ya. Negara-negara yang konstitusinya cuma nominal, cuma pajangan doang, itu biasanya terjadi di negara-negara bekas jajahan
atau negara-negara feodal agraris. Nah, jadi dia negara agraris tapi dikelola oleh para feodal. Tuan takurnya banyak ya. Nah ini mirip-mirip juga dengan negara-negara yang antah berantah gitu ya. Yang ketiga ada konstitusi fondasional atau dan kondisi modifying. Jadi dia menjadi acuan dasar dan konstitusi yang mudah berubah-ubah, tidak menjadi acuan penting ya. Konstitusi acuan dasar menjadi pokok tinjauan dari setiap kepentingan atau lembaga negara yang menjalankan pemerintahan. Mereka akan selalu mengacu kepada konstitusi. Konstitusi itu menentukan banyak hal ya, dari nama lembaga, memberikan kewenangannya, mengatur relasi kelembagaan, dan menentukan prosedur bagaimana sebuah negara itu dijalankan. Contohnya kata Rosenfeld dan Sajo adalah konstitusi kedua kerajaan Jerman di tahun 1871 dan konstitusi Australia cocok dengan tipe acuan dasar ini. Juga ada konstitusi modifying, ini agak rumit bagi mahasiswa strata 1, tetapi saya akan sampaikan saja sebagai pengetahuan tambahan ya. Karena begini, kekuasaan itu dianggap diperoleh konstitusi, tetapi ada di konstitusi tapi tidak diatur dengan baik ya. Oleh karena itu kekuasaan itu memperoleh kekuasaannya di dalam peraturan atau kondisi-kondisi tertentu lainnya. Misalnya yang seperti ini adalah negara-negara pasca revolusi ya. Dia mendapatkan kekuasaannya bukan dari konstitusi. Contoh di revolusi Prancis misalnya, sebelum konstitusi baru terbentuk, masyarakat Prancis sudah mendeklarasikan tentang hak asasi manusia, the Declaration of Human Rights ya. Padahal itu deklarasi belum dibentuk di konstitusi barunya. Tentang deklarasi hak asasi manusia itu tujuannya adalah supaya kalau konstitusi yang dibuat oleh para politisi itu menghormati deklarasi revolusi yang mengutamakan tentang hak asasi manusia. Jadi tidak ada di di konstitusinya, tidak menjadi acuan dasar, tapi di tempat yang lain terdapat nilai-nilai konstitusi. Ini konstitusi tipe berbeda lagi menurut Rosenfeld dan Sajo. Keempat, konstitusi formal dan substantif ya. Jenis konstitusi ini bicara soal tingkatan konstitusi ya. Pembentuk konstitusi Amerika bisa dikatakan mempertimbangkan konstitusinya pada tipe yang formal. Karena kenapa formal itu disebut? Konstitusi itu mengatur ya secara formil organisasi lembaga negara, prosedur mereka melaksanakan negara, dan bagaimana kemudian pemerintahan dibatasi dalam prosedur tersebut untuk kepentingan melindungi hak-hak rakyat secara efektif. Jadi formalitasnya ada di konstitusi itu semua. Sementara pembentuk konstitusi Prancis menurut Rosenfeld percaya bahwa harus ada ketentuan substantif ya, untuk membatasi kekuasaan. Itu contohnya soal deklarasi hak asasi manusia itu ya, yang saya contohkan tadi. Jadi tidak perlu tercantumkan formal di konstitusi, bisa di tempat lain juga. Nah, ini disebut yang penting ada nilai substantif yang diperjuangkan. Meskipun tidak ada di konstitusi, itulah nilai substantifnya. Mirip juga dengan cerita kepemiluan Jerman itu. Klasi konstitusi berikutnya adalah konstitusi derajat tinggi atau higher, dan konstitusi seperti ordinary law.
Konstitusi dengan derajat tinggi tentu saja ini berkaitan dengan bagaimana pembentukannya ya. Apakah melalui supermajoritarian atau mayoritas khusus atau mayoritas super di parlemen gitu ya. Jadi misalnya harus 70% gitu. Atau mayoritas khusus 2/3 hadir, 3/4 menyetujui begitu ya. Itu kemudian menjadi standar sebuah konstitusi diklasifikasikan sebagai derajat tinggi. Kalau ada kekhususan pembentukan dan perubahannya disebut sebagai derajat tinggi, sedangkan kalau tidak dia akan menjadi derajat rendah karena sama dengan pembentukan undang-undang biasa. Ini mulai sudah capek ya, sudah 1,5 jam lebih. Ini bisa menjadi bahan untuk kuliah 2 jam gitu ya. Lalu ada juga konstitusi dibagi, saya akan agak cepat ya karena kasihan juga nih yang menontonnya lama. Konstitusi dengan tipe memiliki judicial review atau tidak memiliki judicial review. Kalau teman-teman ingat tadi ceritanya adalah ada sebuah lembaga yang ditugaskan untuk menjaga nilai-nilai konstitusi, menjaga relasi antar lembaga negara. Maka konstitusi ini penting karena ada pengawalnya. Oleh karena itu ada tipe konstitusi berbasis kepada konstitusi dengan ada yang judicial review dan tidak judicial review. Ini soal tipenya. Yang ketujuh, tipe konstitusi yang eksklusif dan inklusif ya. Dia akan dianggap jadi eksklusif karena meletakkan segala hal ya, semua diatur di dalam konstitusi itu, sehingga akibatnya para politisi hampir tidak ada gunanya selain menjalankan kehendak konstitusi. Tidak ada seni berpolitik ya. Nah, ini juga tidak benar. Tugas konstitusi itu menurut Rosenfeld juga adalah memastikan tindakan politik sesuai prosedurnya. Jadi tidak mematikan para politisi dalam bertindak, tetapi bagaimana menjamin para politisi ini sesuai dengan prosedur yang dikehendaki konstitusi dan bisa memastikan mereka memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, daripada kalau nanti dia menjadi eksklusif ya, semua diatur ya, mau ke kanan ada aturannya, mau ke kiri ada aturannya, itu malah merepotkan. Mestinya konstitusi itu tetap inklusif ya, bisa menampung kepentingan-kepentingan yang lain ya. Ini malah menceritakan konsep Strauss ya, yang dia bisa adaptif. Tapi ini pandangan Rosenfeld, walaupun menolak Strauss, tetapi ternyata ada juga pengaruhnya sedikit banyak ya. Dia berkeinginan agar kemudian ya harus dibuka ruang politisi itu melakukan langkah-langkah politik. Mereka merasa berguna begitu ya. Jadi jangan mematikan sama sekali. Jadi nilai-nilai politiknya juga hilang dan konstitusi terasa kaku. Jadi jangan membuat politisi tidak berguna menjadi hal yang penting, tidak menjadi superfluous ya, membuat kehilangan daya mereka ya, karena semuanya diatur oleh konstitusi. Kalau politisi tidak berguna karena rigidnya atau karena diatur segala macamnya di dalam konstitusi, apalagi gunanya pemilu kan gitu ya. Kalau pemilu tidak berguna, nanti publik juga akan sulit memberikan saran dan masukan. Kedelapan, tipenya adalah truth dan consensus. Konstitusi itu berbasis kepada keyakinan kepada satu orang, the absolute truth ya, kebenaran tunggal, kebenaran para raja. Contohnya raja atau ratu di Inggris, raja di Jepang sebagai seperti King Louis
the Sun King, ya, anak dewa matahari. Dia adalah absolute truth, satu tunggal yang kemudian dipercaya mengerjakan kehendak-kehendak konstitusi. Ini konstitusi yang truth. Konstitusi Inggris itu punya nilai truth, atau konstitusi yang berdasarkan konsensus. Tipe berikutnya ada soal tipe konstitusi truth dan konsensus, ya. Di mana kemudian konsensus itu meletakkan konstitusi dengan cara apapun yang diambil negara berdasarkan konsensus kepentingan bersama, ya. Ini menarik. Kalau bicara ini, bahkan Rosenfeld mengatakan truth dan konsensus ini mirip dengan tipe, atau bisa dikatakan tipe konstitusi demokratis dan tidak demokratis. Truth itu tidak demokratis, tapi tipe konstitusi konsensus itu disebut juga dengan tipe konstitusi yang demokratis karena memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Ada tipe yang lain, ya. Dia disebut tipe konstitusi reason dan will, ya. Ini tidak membedakan konstitusi berdasarkan demokratis atau tidak demokratis, ya, tetapi tipe ini meletakkan konstitusi berdasarkan bagaimana cara menjalankan konstitusi. Kedua-duanya demokratis, tapi yang satu berdasarkan kehendak rakyat banyak, yang satu berdasarkan kehendak hukum atau legal reasoning, ya. Misalnya Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusannya, apakah putusannya berbasis kepada kehendak rakyat banyak atau hanya semata-mata kepada logika hukum. Kalau kemudian konstitusi membangun rancangan bahwa apa saja yang dilakukan penyelenggara negara harus berdasarkan kehendak publik, maka inilah konstitusi yang will, ya, will constitution. Tapi kalau hanya berbasis pandangan hukum, para ilmuwan hukum, para dedengkot hukum, para penegak hukum, ini yang kemudian menyebutkan konstitusi berdasarkan reason, the reason constitution, ya. Kedua-duanya dianggap demokratis saja sepanjang konstitusi bisa membangun gagasan itu dengan baik, karena bagi Rosenfeld dan Sajo yang penting adalah bagaimana warga negara sepakat yang mana mau mereka pilih, konstitusi yang berdasarkan kehendak publik luas atau berdasarkan pemikir penyelenggara negara. Kalau penyelenggaranya baik, ya bagus, ya, ini akan terlaksana dengan baik. Kalau masyarakatnya pintar, ya bagus, kehendak publik luas, ya. Tetapi kalau masyarakatnya tidak tahu apa yang terjadi lalu kemudian merasa benar dengan sendirinya, ya bisa berantakan juga. Terakhir mungkin saya akan memperbandingkan sederhana, ini betul-betul terakhir, ya. Saya mengambil buku Elliot Palmer yang merupakan bagian dari buku International Idea, sebuah lembaga think tank yang menggagas demokrasi di dunia, mengawal demokrasi. Buku ini berjudul What is a Constitution? Principles and Concepts. Dia membagi dua tipe dasar konstitusi. Ini tipe menarik. Kalau soal perkuliahannya, sebutkan tipe-tipe konstitusi berdasarkan idea atau berdasarkan pendapat Elliot Palmer, ya. Konstitusi ada dua saja. Satu, konstitusi prosedural. Kedua, konstitusi preskriptif, ya. Procedural constitution and prescriptive constitution. Konstitusi prosedural itu adalah konstitusi yang memaknai secara hukum struktur lembaga publik dan membatasi kekuasaan pemerintah dalam rangka melindungi demokrasi dan hak-hak fundamental manusia. Jenis konstitusi ini diperlukan ketika sebuah negara rumit dalam mencapai konsensus bersama,
karena perbedaan nilai-nilai yang hidup di masyarakatnya. Terlalu beragam masyarakatnya, terlalu banyak kepentingan dan kehendak masyarakatnya, maka perlu konstitusi yang kemudian mengatur seluruh prosedur yang ada supaya orang terlindungi. Contoh konstitusinya konstitusi Kanada 1867, konstitusi Kanada 1982, dan konstitusi Belanda 1848 dan konstitusi Belanda 1983. Ini cocok model konstitusi ini dengan keberagaman di mana negara ingin membuka ruang melindungi hak-hak berbagai orang, berbagai kepentingan, agar pilihan-pilihan mereka yang berbeda itu juga bisa terakomodir dalam konstitusi. Jadi konstitusi pola seperti ini biasanya cocok dengan negara plural. Cocok juga dengan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini archipelago, sukunya beraneka ragam, kepentingannya juga banyak, ya. Yang juga ada kepentingan yang berkaitan dengan agama, ada juga orang yang sekuler, ya begitu ya, ada juga yang masyarakat adat dan segala macam. Kepentingan ini bisa disatukan dengan konsep konstitusi prosedural itu. Yang kedua, konstitusi preskriptif, ya, yang bersifat menentukan, adalah konstitusi yang menentukan fungsi dasar sebagai karakter utama dari identitas negara yang bertujuan untuk mencapai ultimate goal-nya. Konstitusi ini biasanya berhasil diterapkan jika negaranya homogen. Jadi fungsi dasarnya saja sudah ditentukan. Yang lain-lainnya aman karena kita semua punya pandangan yang sama. Afrika Selatan dan Ekuador menjadi contoh bagaimana konstitusi yang semacam ini diterapkan. Itu berbagai tipe dan klasifikasi konstitusi, beragam sekali, banyak. Mudah-mudahan membantu teman-teman untuk mengklasifikasikan konstitusi. Sekali lagi ingat, pandangan dari Strong dan Rosenfeld dan Sajo yang sebenarnya mengklasifikasikan konstitusi itu tidak penting-penting amat, tetapi ini berguna untuk melihat sebuah konstitusi itu akan diarahkan seperti apa dan bagaimana. Tidak penting-penting amatnya karena memang konstitusi tidak juga dipengaruhi dengan tipe itu. Apakah buruk konstitusi kalau tipenya tidak tertulis? Belum juga tentu. Jadi ini hanya membantu kita, teman-teman, pengkaji, penggiat, mahasiswa, untuk kemudian mampu menilai sebuah konstitusi dengan baik berdasarkan klasifikasinya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di kuliah berikutnya.